Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 10. Kembali sebuah tendangan melingkar menghantam pangkal paha Bango Samparan yang tengah terhuyung. Akibatnya Bango Samparan terlempar beberapa langkah dan langsung terjatuh dengan merasakan seluruh kaki kirinya seperti lumpuh tidak dapat digerakkan. "Menyerahlah, semua anak buahmu telah kami lumpuhkan," berkata Raga Suci sambil perlahan mendekati Bango Samparan yang tidak mampu bangkit berdiri merasakan pangkal paha kaki kirinya seperti remuk bagian tulang dalamnya. "Aku mengaku kalah," berkata Bango Samparan sambil melempar golok panjangnya. Nyalinya ternyata sudah menciut melihat seluruh anak buahnya telah dilumpuhkan, sementara dirinya sendiri tidak mampu bangkit berdiri. Bango Samparan pasrah tidak menolak ketika Ki Mantul turun dari panggung pendapa mengikat kaki dan tangannya. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya ikut membantu mengikat para tawanan. Beberapa orang yang terluka parah mendapatkan perawatan juga dari mereka. Sementara itu matahari sudah bergeser sedikit dari puncaknya. Cahayanya menembus lewat ranting dan dahan di tepian hutan yang cukup rindang itu. "Hati-hatilah di perjalanan," berkata Raga Suci melepas Ki Mantul berangkat ke kota raja untuk mendatangkan beberapa prajurit datang mengawal para tawanan. Berangkatlah Ki Mantul seorang diri ke kota raja dengan menunggang seekor kuda. Sebuah perjalanan yang tidak asing lagi bagi Ki Mantul. Hampir setiap beberapa minggu sekali dirinya harus datang ke kota raja dalam berbagai keperluan. Ki Mantul memang sudah cukup berumur, tapi ketangkasan berkudanya masih terlihat belum berubah. Terlihat Ki Mantul telah keluar dari tepi hutan menyusuri padang ilalang yang luas dan ketika menemui jalan tanah panjang kudanya dihentakkan agar berlari lebih kencang lagi. Debu beterbangan di belakang kaki kuda yang berlari seperti terbang. Akhirnya Ki Mantul telah sampai di kota Raja Kawali. Malam telah menyelimuti kota Raja Kawali. Jalan-jalan sudah menjadi begitu sepi. Nampak rumah-rumah besar milik para pembesar dan bangsawan yang berjejer sepanjang jalan telah menyalakan oncor di depan pintu regolnya. "Tidak biasanya Ki Mantul berkunjung ke istana di malam seperti ini," berkata seorang prajurit kepada dua orang kawannya yang sudah mengenal Ki Mantul yang terlihat tengah menuntun kudanya menghampiri mereka. "Apakah di istana Saunggaluh ini sudah kekurangan petugas, hingga Ki Lurah Gembleh harus ikut berjaga?" berkata Ki Mantul kepada salah seorang prajurit yang ternyata telah dikenalnya. Sahabat Ki Mantul yang disebut sebagai Ki Lurah Gembleh itu pun terlihat tersenyum mendengar seloroh Ki Mantul. "Harusnya akulah yang bertanya, ada hal penting apa Ki Mantul datang ke istana di tengah malam seperti ini?" berkata Ki Lurah Gembleh. "Apakah adat istiadat orang Pasundan sudah hilang di nagari ini?" menyambut tamu dengan pertanyaan, bukan dengan wedang jahe hangat, berkata Ki Mantul yang disambut tawa hangat oleh Ki Lurah Gembleh dan dua prajurit kawannya. Akhirnya Ki Lurah Gembleh mengajak Ki Mantul ke gardu jaga. Seorang prajurit menyiapkan minuman hangat untuk Ki Mantul serta beberapa jagung rebus. "Jagung rebusnya sudah dingin," berkata Ki Lurah Gembleh kepada Ki Mantul. Ki Mantul akhirnya bercerita tentang kejadian di rumah singgah hutan perburuan. "Aku akan menyiapkan beberapa prajurit pengawal istana besok pagi," berkata Ki Lurah Gembleh. "Terima kasih," berkata Ki Mantul. "Mudah-mudahan Tuan Patih Manohara mau menerima penghadapanku," berkata Ki Lurah Gembleh dengan keraguan apakah istana kepatihan dapat menerima penghadapannya di tengah malam itu. "Aku menunggu kabar hasil penghadapanmu," berkata Ki Mantul mengantar keberangkatan Ki Lurah Gembleh. Ki Lurah Gembleh terlihat menyusuri lorong-lorong istana seorang diri. Ketika sampai di istana kepatihan, kepada seorang prajurit pengawal yang bertugas menjaga istana kepatihan Ki Lurah Gembleh menyampaikan maksud kedatangannya. "Aku akan membangunkan pelayan dalam," berkata prajurit itu yang langsung masuk ke dalam untuk membangunkan seorang pelayan dalam. Sementara itu Ki Lurah Gembleh di pendapa menunggu dengan perasaan cemas, takut penghadapannya di tengah malam itu tidak diterima. "Ampun Tuanku Patih, hamba telah mengganggu istirahat Tuanku," berkata Ki Lurah Gembleh ketika dari balik pintu pendapa keluar seorang tua yang cukup keren berwibawa. "Aku telah mendengar apa yang akan kamu sampaikan kepadaku, urusan prajurit pengawal adalah menjaga istana, urusanmu malam ini telah selesai. Serahkan semua urusan kepadaku," berkata Patih Manohara kepada Ki Lurah Gembleh. "Terima kasih atas penerimaan penghadapan hamba," berkata Ki Lurah Gembleh berpamit mengundurkan dirinya.
Ketika sampai di gardu jaga, Ki Lurah Gembleh menceritakan semua yang dikatakan Patih Manohara kepada Ki Mantul. "Maafkan aku, Patih Manohara telah mengambil alih urusan ini," berkata Ki Lurah Gembleh dengan wajah penuh kecewa karena tidak dapat membawa prajurit pengawal istana mengambil para tawanan. Ki Lurah telah melakukan tugas sesuai kewajiban, dari kesatuan manapun prajurit yang ditugaskan mengambil para tawanan bukan menjadi masalah, berkata Ki Mantul yang dapat menyelami perasaan Ki Lurah Gembleh. "Aku tidak menunggu pagi, saat ini juga aku akan kembali. Kasihan Baginda Raja di sana tidak ada yang melayani," berkata Ki Mantul. Ki Mantul tidak lelah, bertanya Ki Lurah Gembleh kepada sahabatnya itu. Hari memang sudah di ujung malam, semburat warna merah sudah muncul mencuat di ujung timur. Tidak ada semilir angin dan bumi masih terlihat remang dalam kegelapannya. Terlihat kuda Ki Mantul telah keluar dari gerbang kota raja. Kuda itu sepertinya sudah mengenal setiap tapak yang dilalui. Menyusuri jalan tanah yang panjang, kadang memotong arah jalan singkat di Bulakan Panjang dan Padang Ilalang. Barulah di saat matahari sudah naik tinggi kuda Ki Mantul sudah hampir mendekati tepian hutan Ranggan, nama sebuah hutan tempat raja dan para bangsawan Saunggaluh biasa berburu. "Syukurlah Ki Mantul telah kembali tanpa halangan apapun," berkata Raga Suci setelah mendengar laporan dari Ki Mantul yang baru kembali dari kota raja. Semula Ki Lurah Gembleh akan mengirim para prajurit pengawal istana, tapi Patih Manohara telah mengambil alih urusan ini, berkata Ki Mantul bercerita tentang rencana semula dari Ki Lurah Gembleh. "Mungkin Patih Manohara mempunyai perhitungan sendiri," berkata Raga Suci tanpa prasangka apapun. Namun ketika hari sudah mendekati senja di hutan Ranggan, prajurit yang ditunggu tidak juga datang. "Harusnya mereka sudah sampai di hutan ini," berkata Ki Mantul merasa tidak enak hati takut disangka tidak melakukan tugas dengan baik. "Ada sesuatu yang aneh," berkata Raga Suci sambil memberi tanda kepada semua yang ada di pendapa itu. Dan ketika hari telah melewati senja, para prajurit yang diharapkan datang tidak juga terlihat. Malam pun telah menyelimuti hutan Keranggan. Ki Mantul telah menerangi panggung pendapa dengan lampu kelenting menempel di sudut tiang pendapa. 2 buah oncor dari minyak jarak juga dipasang di 2 sudut kolong panggung di mana para tawanan terikat di tiang-tiang penyangganya berdesakan. Rumah singgah itu nampak begitu sepi, penghuninya sudah masuk semua di biliknya masing-masing. Suara daun kering yang tertiup angin di halaman muka rumah panggung itu kadang mengisi kesepian malam diselingi derik suara binatang malam menjadikan rumah singgah di tepi hutan itu seperti sangat mencekam. Bunyi burung celepuk terdengar jelas dan masih terdengar sayup pergi semakin menjauh, mungkin tengah mencari anak-anak tikus yang tersasar terlepas dari induknya. Di sudut hutan lain terdengar pekik kodok buduk yang perlahan masuk sedikit demi sedikit di mulut seekor ular dahan sebagai salah satu bunyi perangkap alam di kehidupan malam di hutan Keranggan. Sesosok bayangan dari kegelapan hutan terlihat merayap mendekati kolong panggung. "Di mana Bango Samparan?" berkata seseorang yang datang dari kegelapan hutan itu mengguncang membangunkan salah satu tawanan. "Carilah sendiri," berkata tawanan itu dengan perasaan kesal. "Warangan keris ini sangat kuat, katakan atau kamu mati sia-sia," berkata orang itu sambil menempelkan sebilah kerisnya di leher tawanan itu. Keringat dingin terlihat keluar dari dahi tawanan itu membayangkan sedikit goresan melukai kulit lehernya. "Kakang Bango Samparan dibawa ke atas," berkata tawanan itu. Orang itu pun meninggalkan tawanan itu berjalan menuju tangga panggung pendapa. Namun baru saja kakinya melangkah pada anak tangga pertama, ada suara menegurnya dari belakang. "Orang yang kau cari ada di atas dijaga oleh 2 orang kawanku," berkata orang di belakang yang tidak lain adalah Mahesa Amping. Ternyata setelah menunggu para prajurit yang akan datang untuk membawa para tawanan hingga sampai lewat senja tidak juga muncul, maka semua telah sepakat ada sesuatu yang harus diwaspadai. Itulah sebabnya Bango Samparan sebagai mata rantai yang sangat penting itu dibawa ke atas panggung dimasukkan di salah satu bilik dan dijaga ketat oleh Raden Wijaya dan Lawe. Sementara itu Mahesa Amping ditugaskan mengamati para tawanan bersembunyi di kegelapan malam. Hingga akhirnya yang ditunggu datang juga. Mahesa Amping melihat jelas mulai orang itu menyelinap di antara para tawanan, mengancam seorang tawanan dan ketika akan naik ke atas rumah panggung. Bukan main kagetnya orang itu, sedikit pun ia tidak mendengar langkah apapun. Langsung dirinya menebak bahwa orang di belakangnya pasti mempunyai ilmu yang tinggi.
Namun ketika dirinya berbalik badan, keberaniannya kembali berkembang, karena orang di belakangnya itu ternyata hanya seorang pemuda. "Terpaksa aku harus membungkam dirimu anak muda," berkata orang itu sambil menggenggam kerisnya lebih kuat lagi. "Sebelum kamu bungkamku, dirimu akan kuringkus terlebih dahulu," berkata Mahesa Amping sambil menyunggingkan senyumnya. "Besar sekali nyalimu anak muda," berkata orang itu heran melihat tidak ada rasa takut sedikit pun di wajah Mahesa Amping, bahkan dapat dikatakan sangat penuh ketenangan dan percaya diri penuh. "Sayang umurmu cuma sampai di malam ini," berkata kembali orang itu sambil menerjang dengan kerisnya ke arah dada Mahesa Amping. Tapi Mahesa Amping sudah siap sejak semula. Dengan cepat telah melenting ke samping. "Hanya Gusti Agung yang menentukan umurku," berkata Mahesa Amping ketika dirinya terlepas dari serangan orang itu. Cahaya lampu kelenting dan oncor di bawah panggung sedikit menerangi halaman rumah singgah itu. Sekilas Mahesa Amping dapat melihat jelas wajah orang itu yang ternyata sudah cukup berumur. Namun sosok tubuhnya masih terlihat gagah sebagai tanda bahwa orang itu cukup banyak terlatih semasa mudanya. "Keriskulah yang akan mengambil nyawamu," berkata orang itu sambil langsung mengayunkan kerisnya. "Gusti Agung telah menyelamatkan diriku," berkata Mahesa Amping sambil mundur sedikit menghindari ayunan keris dari orang itu yang mengayun begitu cepat. Bukan main penasarannya bahwa Mahesa Amping dapat kembali lolos dari serangannya yang menurutnya telah dilakukan dengan begitu cepat, dan Mahesa Amping dapat mengimbangi kecepatannya. Dengan penuh penasaran orang itu kembali menyerang Mahesa Amping, kali ini dengan menghujamkannya langsung masuk agak miring ke bawah tertuju pinggang Mahesa Amping. Kaget sekali Mahesa Amping melihat gerakan yang tidak terduga itu. Tapi bukan Mahesa Amping bila tidak dapat lolos dari serangan itu. Kali ini Mahesa Amping tidak menghindar lagi sebagaimana sebelumnya, tapi kali ini Mahesa Amping menangkis hujaman keris orang itu yang meluncur cepat dengan sebuah tangkisan belati kecilnya. Trang! Terdengar dua buah senjata beradu dengan kerasnya. Bukan main kagetnya orang itu merasakan tangannya seperti panas. Keris di tangannya hampir saja terlepas dari genggamannya yang langsung melompat mundur sambil melihat tangannya dengan wajah tidak percaya. "Baru kali ini aku mendapat lawan setangguh dirimu anak muda," berkata orang itu sepertinya seorang yang biasa berkata jujur apa adanya dan tidak menyembunyikan perasaannya. "Kalau boleh tahu siapakah gerangan paman yang dengan susah payah datang kemari hanya untuk melenyapkan seorang Bango Samparan?" berkata Mahesa Amping berharap orang di hadapannya dapat berkata jujur. "Namaku Kujang Gundul dari lereng Gunung Salak, mengenai Bango Samparan itu adalah urusanku," berkata orang itu yang mengaku bernama Kujang Gundul dari lereng Gunung Salak. "Urusanmu pada Bango Samparan adalah urusanku juga, karena ia adalah tawananku," berkata Mahesa Amping. "Ku tinggalkan lereng Gunung Salak hanya untuk menjajaki ilmuku, baru kali ini aku mendapat lawan setangguh dirimu," berkata Kujang Gundul sambil menatap tajam Mahesa Amping. "Lupakan urusan Bango Samparan, seleraku saat ini hanya ingin menjajaki ilmu kita," berkata Kujang Gundul melanjutkan. Mahesa Amping berkerut keningnya mendengar ucapan orang itu, baru kali ini ada orang yang punya kesukaan menjajaki ilmu sebagai sebuah kesenangan. "Kalau itu yang paman inginkan, mari kita bermain-main," berkata Mahesa Amping dengan sikap seperti seseorang yang tengah mempersiapkan diri memulai perkelahian. Kujang Gundul pun nampaknya telah mempersiapkan dirinya. Kali ini terlihat penuh hati-hati dan tidak lagi meremehkan anak muda yang menjadi lawannya. Maka terjadilah pertempuran seru antara Mahesa Amping dan Kujang Gundul. Seperti biasa Mahesa Amping tidak pernah meremehkan siapapun lawannya. Penuh kehati-hatian dalam setiap langkahnya. Setingkat demi setingkat Mahesa Amping terus mengimbangi lawannya. Semakin lama bertempur, Kujang Gundul semakin mengagumi ilmu Mahesa Amping. Baru kali ini ia mendapatkan lawan tangguh. Kujang Gundul seperti anak kecil mendapatkan mainan baru. Setahap demi setahap telah meningkatkan ilmunya. Ratusan jurus telah dikeluarkan oleh Kujang Gundul untuk melumpuhkan lawannya. Tapi Mahesa Amping bukan lawan yang lemah tidak mudah dikalahkan. Diam-diam Kujang Gundul mengeluarkan ilmu andalannya yang bernama Ajian Panguncen, sejenis ilmu yang akan membuat lawan kaku tidak bergerak. Tapi Mahesa Amping adalah seorang pemuda yang waskita, dengan cepat menyadari ada getaran tidak lumrah lewat angin sambaran tangan Kujang Gundul. Tanpa disadari kepekaan dirinya telah melambari dengan sendirinya tameng penawar.
Semudah dirimu sudah dapat menawarkan ilmuku, berkata Kujang Gundul dengan jujurnya ketika usahanya untuk mengunci gerakan Mahesa Amping tidak juga pernah berhasil. Gusti Yang Maha Agung telah melindungiku paman, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum. Aku ingin melihat sampai di mana kekuatanmu, berkata Kujang Gundul sambil mengayunkan kerisnya. Sungguh menegangkan, sebuah cahaya merah keluar dari keris itu menyambar ke arah Mahesa Amping. Untungnya Mahesa Amping dengan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris sempurna telah dapat melenting ke sana kemari menghindari setiap kilatan yang keluar dari ujung keris itu. Hingga akhirnya pada saat yang sangat terjepit, Mahesa Amping tidak mungkin lagi melenting menghindar. Dengan sangat terpaksa Mahesa Amping mengeluarkan ilmu kesaktiannya yang jarang sekali dikeluarkan hanya dalam keadaan terpaksa. Sebuah cahaya keluar dari dua mata Mahesa Amping menghantam kilatan merah yang berasal dari ujung keris Kujang Gundul. Akibatnya memang luar biasa. Dur. Terdengar sebuah ledakan yang dahsyat dengan bertemunya dua kekuatan ilmu. Terlihat tubuh Kujang Gundul terlempar beberapa langkah ke belakang. Matanya tidak percaya dengan apa yang terjadi, kerisnya telah hancur berkeping-keping dan dirinya seperti terhantam benda berat dan besar tanpa wujud langsung menyesakkan dadanya. Kujang Gundul berbaring di tanah tanpa mampu bangkit berdiri. Perlahan Mahesa Amping mendekati Kujang Gundul. Katakan paman, siapakah yang menentukan umurmu, belati ini atau Gusti Yang Maha Agung, berkata Mahesa Amping meletakkan belatinya di leher Kujang Gundul. Kujang Gundul masih berbaring tanpa dapat menggerakkan badannya merasakan tubuhnya seperti mati gerak. Sementara di lehernya merasakan dingin menyentuh kulitnya sebuah belati yang sangat tajam. Tiba-tiba teringat puluhan orang yang harus mati di tangannya. Dan kali ini dirinya lah yang akan sebentar lagi mengalami sebuah kematian. Katakan paman, siapa yang menentukan umurmu? Kembali Mahesa Amping berkata kepada Kujang Gundul. Engkaulah yang menentukan umurku, berkata Kujang Gundul pasrah berdebar menunggu saat kematian yang menurutnya sebentar lagi akan ditemuinya. Aku tidak punya kuasa, Yang Maha Agunglah kekuasaan itu, berkata Mahesa Amping. Bukankah dengan sedikit gerakan, belatimu dapat memutuskan urat leherku, berkata Kujang Gundul perlahan masih dengan perasaan putus asa. Tanganku adalah bagian kekuasaan dan kekuatan Gusti Yang Maha Agung, kembali Mahesa Amping berkata. Gusti Yang Maha Agung, bertanya Kujang Gundul sambil tersenyum memandang Mahesa Amping. Hari ini aku melihat Gusti Yang Maha Agung sepertinya tengah menungguku untuk menghukumku atas apa yang telah kuperbuat selama ini, membunuh, memperkosa dan merampas harta orang-orang yang tidak berdaya, berkata Kujang Gundul perlahan. Jadi hari ini kamu telah melihat kekuasaannya, bertanya Mahesa Amping. Aku melihatnya sebagai wajah penghukum, berkata Kujang Gundul perlahan. Gusti Yang Maha Agung adalah pengasih dan penerima tobat, berkata Mahesa Amping masih menempelkan belatinya di ujung kulit leher Kujang Gundul. Dosaku sudah menggunung, apakah Gusti Yang Maha Agung dapat menerima tobatku, bertanya Kujang Gundul. Gusti Yang Maha Agung menerima setiap tobat selama hambanya benar-benar menunjukkan rasa tobatnya, berkata Mahesa Amping. Aku menyadari atas semua apa yang telah kuperbuat, aku melihatnya, berkata Kujang Gundul. Apa yang kau lihat? Bertanya Mahesa Amping. Gusti Yang Maha Agung ternyata ada, dan aku melihatnya, kembali Kujang Gundul berkata. Apa yang kamu rasakan? Bertanya Mahesa Amping. Aku tidak mampu mengungkap apa yang aku rasakan, sepertinya diriku penuh diliputi kebahagiaan, berkata Kujang Gundul. Katakan paman, siapa yang menentukan umurmu? Bertanya Mahesa Amping. Gusti Yang Maha Agung, Gusti Yang Maha Pengampun, Gusti Yang Penuh Kasih, berkata Kujang Gundul seperti kepada dirinya sendiri. Gusti Yang Maha Agung telah memperpanjang sisa hidupmu paman, berkata Mahesa Amping sambil menjauhkan belatinya dari ujung kulit leher Kujang Gundul. Terima kasih anak muda, kamu telah membunuh masa laluku, hari ini aku merasa terlahir sebagai orang baru, berkata Kujang Gundul sambil tersenyum menatap Mahesa Amping penuh rasa terima kasih. Gusti Yang Maha Agung telah mempertemukan kita, di sini, berkata Mahesa Amping sambil berdiri menarik nafasnya dalam-dalam. Dilihatnya dari atas panggung Pendaparaga Suci dan Ki Mentul tengah turun dan menghampirinya. Aku membawa obat pemulihan tubuh, mudah-mudahan paman akan cepat pulih dan sehat kembali, berkata Mahesa Amping sambil mengeluarkan beberapa butir obat dalam bentuk butiran kecil sebesar telur cecak dan memberikannya langsung ke mulut Kujang Gundul.
Sebentar lagi paman ini dapat berjalan sendiri, berkata Mahesa Amping kepada Raga Suci dan Ki Mantul yang sudah mendekatinya yang telah juga melihat dan mendengar apa yang telah terjadi. Apa yang dikatakan Mahesa Amping ternyata tidak meleset. Tidak begitu lama Kujang Gundul dapat bangkit berdiri dan merasakan tubuhnya segar kembali. Mari paman, kita bicara di atas panggung pendapa, berkata Mahesa Amping mengajak Kujang Gundul berjalan ke panggung pendapa. Panggil Lawi dan Raden Wijaya untuk membawa Bango Samparan kemari, berkata Raga Suci kepada Ki Mantul ketika mereka sudah berada di atas panggung pendapa. Ki Mantul pun segera masuk ke dalam untuk memanggil Lawi dan Raden Wijaya untuk membawa Bango Samparan. Bukan main kagetnya Bango Samparan ketika muncul dari ruang dalam melihat ada Kujang Gundul di pendapa. Aku yakin kalian sudah saling mengenal, berkata Raga Suci yang diam-diam memperhatikan Bango Samparan dan Kujang Gundul. Bukankah begitu Bango Samparan, berkata Raga Suci tertuju kepada Bango Samparan yang telah duduk bersama mereka di pendapa. Ya, kami memang sudah saling mengenal, berkata Bango Samparan sambil menganggukkan kepalanya. Tahukah engkau bila saat ini ada orang yang menginginkan kematianmu, berkata Raga Suci kepada Bango Samparan seperti orang yang tidak percaya apa yang telah didengarnya tentang dirinya. Sekarang giliran Kujang Gundul untuk menceritakan yang sebenarnya, berkata Raga Suci yang kali ini tertuju kepada Kujang Gundul. Terlihat Kujang Gundul menarik nafas panjang. Awalnya aku hanya ditugaskan membakar perasaan para orang pasir muncang, berkata Kujang Gundul. Sebuah pekerjaan yang kuanggap sangat ringan, berkata kembali Kujang Gundul. Hingga akhirnya kembali aku mendapatkan tugas dengan imbalan 2 kali lipat dari sebelumnya. Kujang Gundul berhenti sebentar sambil menundukkan wajahnya. Tugasku hanya mengambil nyawa Bango Samparan, berkata Kujang Gundul sepertinya tidak sanggup mengangkat wajahnya. Sekarang kamu sudah mendengar sendiri, ada yang menginginkan nyawamu, berkata Raga Suci sambil menelisik apa tanggapan Bango Samparan. Teganya, hanya itu yang keluar dari bibir Samparan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku menawarkan pengampunan pada kalian, namun ada syaratnya, berkata Raga Suci kepada Bango Samparan dan Kujang Gundul. Kelapangan tuanku adalah budi yang tak terhingga. Syarat apakah yang dapat kami jalani, berkata Bango Samparan tidak menyangka Raga Suci telah menawarkan pengampunan kepada mereka. Hari ini mata hati hamba telah terbuka oleh anak muda ini, hamba pasrah atas segala hukuman atas apa yang telah hamba perbuat. Bila syarat itu sebagai ganti pengampunan, hamba siap menjunjung apapun syarat yang Baginda Raja inginkan, berkata Kujang Gundul. Tidak ada syarat yang akan memberatkan kalian, yang kuminta cuma satu, tunjukkan kepadaku siapa orang di balik semua ini, terutama orang yang telah memberi upah kepada kalian, berkata Raga Suci. Biarlah aku yang mewakili Bango Samparan, berkata Kujang Gundul dan diam sebentar sambil menarik napas panjang. Yang memberi upah kepada kami untuk semua ini adalah Patih Manohara, berkata Kujang Gundul melanjutkan kata-katanya. Sejak semula aku sudah menduga, berkata Ki Mantul ikut memberikan tanggapan. Mungkinkah masih ada pucuk di atas Patih Manohara, berkata Raden Wijaya. Memegang ular memang harus kepalanya, berkata Raga Suci sepertinya telah mempunyai sebuah rencana yang besar sambil mengarahkan pandangan matanya kepada Kujang Gundul. Aku memerlukan dirimu, berkata Raga Suci kepada Kujang Gundul. Bila Baginda Raja mempercayai hamba, berkata Kujang Gundul penuh hormat. Sementara itu hari telah jauh di ujung malam, Raga Suci telah menyampaikan beberapa rencana besarnya untuk membersihkan lingkungan istananya dari para pengkhianat. Demikianlah, pagi-pagi sekali terlihat 2 ekor kuda keluar dan terus menjauh dari hutan Keranggan. Ternyata 2 orang penunggangnya adalah Kujang Gundul dan Ki Mantul. Arah yang mereka tuju sepertinya menuju arah kota Raja Kawali. Ketika kuda-kuda mereka telah mendekati gerbang kota, mereka pun berpisah untuk mengatur jarak. Ki Mantul terlihat semakin menjauh ke depan meninggalkan Kujang Gundul. Terlihat Ki Mantul sudah memasuki gerbang kota di saat matahari telah bergeser sedikit dari puncaknya. Tujuan Ki Mantul ternyata bukan ke istana raja, melainkan ke sebuah rumah yang tidak jauh dari pasar yang berada di tengah kota raja. Rumah itu tidak terlalu megah bila dibandingkan dengan beberapa rumah di kota raja. Hanya sebuah rumah yang sederhana. Ada beberapa pohon buah di halaman rumah itu yang terlihat bersih. Nampaknya penghuninya sangat rajin membersihkannya setiap pagi.
Terlihat Ki Mantul telah masuk ke halaman lewat pintu regol yang terbuka sambil menuntun kudanya. Seorang lelaki yang masih belia yang melihat kedatangan Ki Mantul datang menghampirinya. "Selamat datang Ki Mantul," berkata lelaki belia itu menyapa Ki Mantul, nampaknya sudah sangat mengenal Ki Mantul. "Apakah Ki Lurah Gembleh ada di rumah?" bertanya Ki Mantul kepada anak itu. "Ki Lurah baru saja datang dari istana, semalam Ki Lurah tidak pulang," berkata anak itu sambil mengambil tali kuda Ki Mantul. "Terima kasih," berkata Ki Mantul kepada anak itu yang terlihat membawa kuda. Ki Mantul mendekati sebuah pohon kecapi untuk mengikat tali kuda di batang pohon itu. Anak itu pun terlihat berlari ke dalam rumah yang diikuti pandangan mata Ki Mantul. "Naiklah ke atas Ki Mantul," berkata Ki Lurah Gembleh yang sudah muncul bersama anak itu dari dalam rumah. Setelah saling menanyakan keselamatan masing-masing, Ki Mantul langsung bercerita apa yang terjadi di rumah singgah di tepi hutan Keranggan. "Akhirnya kecurigaanku terbukti," berkata Ki Lurah Gembleh setelah mendengar penjelasan Ki Mantul tentang keikutsertaan Patih Manohara dalam upaya mencelakai Baginda Raja Raga Suci. "Patih Manohara tidak berdiri sendiri, Baginda Raja Raga Suci ingin membersihkan sampai ke pucuknya," berkata Ki Mantul. "Tugas apa yang dapat aku mainkan?" bertanya Ki Lurah Gembleh. "Menangkap semua ular di hutan Keranggan," berkata Ki Mantul sambil menjelaskan beberapa hal sesuai rencana yang telah disepakati bersama Raga Suci. "Hari ini juga aku akan mempersiapkan orang-orang kepercayaanku untuk melakukan penyusupan," berkata Ki Lurah Gembleh setelah memahami beberapa hal penjelasan dan Ki Mantul. "Aku pun akan segera kembali ke hutan Keranggan," berkata Ki Mantul. Sementara itu di sebuah rumah yang masih tidak jauh dari kota raja, Kujang Gundul tengah berbicara dengan seseorang yang selama ini bertugas sebagai penghubung dan orang kepercayaan dari Patih Manohara. "Aku telah menyelesaikan tugasku melenyapkan Bango Samparan, sekarang aku meminta tambahan upah dari tuanmu karena aku telah melakukan pekerjaan tambah," berkata Kujang Gundul. "Pekerjaan tambahan apa yang kamu maksudkan?" bertanya orang kepercayaan Patih Manohara tidak mengerti. Kujang Gundul mengambil sesuatu dari balik kainnya, ternyata Kujang Gundul memperlihatkan sebuah cincin. "Lihat dan perhatikan," berkata Kujang Gundul sambil memperlihatkan sebuah cincin di tangannya. Orang kepercayaan Patih Manohara bukanlah orang yang bodoh. Bukan main tercengangnya orang itu melihat cincin yang ditunjukkan Kujang Gundul. Cincin itu adalah tanda kebesaran Baginda Raja Raga Suci. Tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali bila nyawa sudah terlepas dari badan. "Aku akan menyerahkan ini setelah kamu datang membawa tambahan upah untukku," berkata Kujang Gundul tersenyum gembira melihat orang kepercayaan Patih Manohara terbelalak matanya. "Tunggulah di sini, akan menyampaikannya kepada Patih Manohara," berkata orang itu yang terus pergi keluar rumah, entah apa yang terpikirkan olehnya. Yang jelas baginya sebuah berita yang akan menggembirakan junjungannya Patih Manohara. "Akhirnya usaha kita melenyapkan Raga Suci berhasil," berkata Patih Manohara kepada orang kepercayaannya. Bersamaan dengan perginya orang kepercayaannya itu, Patih Manohara keluar istana menuju rumah Raden Darmamula, salah seorang bangsawan yang cukup berpengaruh, masih paman dari Raga Suci. "Usaha kita berhasil," berkata Patih Manohara kepada Raden Darmamula. "Kita harus mendapatkan kepastian," berkata Raden Darmamula. "Orangku sedang mengambil cincin kebesaran raja," berkata Patih Manohara. "Tidak cukup itu, kita harus melihat langsung jenazahnya," berkata Raden Darmamula. "Apa yang harus kita lakukan setelah Raga Suci memang benar telah binasa?" bertanya Patih Manohara. "Kita jadikan orang-orang Pasir Muncang sebagai gerombolan yang harus mempertanggungjawabkan semua ini," berkata Raden Darmamula. "Menjadikan orang-orang Pasir Muncang sebagai kambing hitam?" bertanya Patih Manohara. "Dan sebagai tumbal," berkata Raden Darmamula. Patih Manohara tidak bertanya lagi langsung mengerti apa yang dikatakan Raden Darmamula tentang tumbal itu. "Siapkan pasukan, besok pagi kita berangkat ke hutan Keranggan," berkata Raden Darmamula. Demikianlah, Patih Manohara kembali ke istana untuk mempersiapkan pasukannya berangkat ke hutan Keranggan untuk melihat dan memastikan bahwa Raga Suci memang telah mati sekaligus menghancurkan orang-orang Pasir Muncang yang bersembunyi di hutan Cigugur. Rahasia inilah yang ditangkap oleh orang-orang kepercayaannya Ki Lurah Gembleh. "Secepatnya kamu harus sampai di hutan Keranggan," berkata Ki Lurah Gembleh kepada salah seorang anak buahnya untuk menyampaikan rahasia rencana Patih Manohara besok pagi.
Sementara itu hari sudah masuk di pertengahan malam. Terlihat Kujang Gundul sudah keluar dari gerbang kota. Jalan di luar kota itu sudah begitu sunyi. Berhenti! Tiba-tiba saja menghadang dua orang di hadapan Kujang Gundul sambil membentak menyuruh Kujang Gundul berhenti dan turun dari kudanya. Apa yang kalian inginkan dariku? Bertanya Kujang Gundul sambil turun dari kudanya. Kami ingin meminta nyawamu, berkata salah seorang yang menghadang Kujang Gundul. Apakah nyawaku cukup berharga? Berkata Kujang Gundul. Cukup berharga karena ada sepundi keping emas di balik pakaianmu, berkata kembali orang itu sambil tersenyum menyeringai. Dari mana kalian tahu? Bertanya Kujang Gundul. Itu bukan urusanmu, berkata orang itu sambil melepas senjata golok dari sarungnya. Kujang Gundul tidak dapat berbuat lain kecuali mempersiapkan dirinya. Serahkan lehermu agar pekerjaan kami menjadi mudah, berkata orang itu yang langsung mengayunkan goloknya membabat leher Kujang Gundul. Dengan tenang Kujang Gundul merendahkan tubuhnya dan berbalik menyerang dengan tendangan kakinya. Mendapatkan serangan balik yang cepat, orang itu cukup terperanjat dan langsung mundur ke belakang. Bersamaan dengan itu kawannya yang selama ini hanya berdiam diri ikut membantu menyerang Kujang Gundul dari samping. Maka Kujang Gundul pun melompat ke samping menghindari serangan itu. Baru saja Kujang Gundul terhindar dari serangan itu, kembali serangan menyusul di hadapannya. Demikianlah pertempuran antara Kujang Gundul dengan dua orang yang tidak dikenal. Mendapatkan dua serangan dari dua orang pengeroyoknya yang tidak pernah terputus, sepertinya dua orang penyerangnya itu satu perguruan, terlihat dari serangannya yang beruntun dan sangat teratur seperti sudah terlatih dan tersusun begitu rapi. Serangannya pun sangat begitu dahsyat. Tapi Kujang Gundul bukan anak kemarin sore yang baru mengenal sejurus dua jurus. Sudah banyak pertempuran yang ia hadapi, dan Kujang Gundul mempunyai kesenangan unik, senang bertempur. Semakin tangguh lawannya, maka semakin gembira hatinya. Kujang Gundul pun melayani dua orang penyerangnya dengan penuh semangat. Keluarkan semua jurus kalian, berkata Kujang Gundul penuh semangat sambil mengeluarkan senjatanya yang bukan keris lagi karena sudah hancur oleh sinar mata Mahesa Amping. Senjata penggantinya adalah sebuah tombak pendek. Meski bukan senjata andalannya, dengan tombak pendek itu Kujang Gundul masih terlihat sangat mahir menggunakannya. Krot! Tombak pendek Kujang Gundul berhasil merobek urat pangkal salah seorang lawannya. Darah mengalir deras keluar dari daging yang robek. Orang itu tampak menahan rasa sakitnya tidak lagi melakukan penyerangan. Menghadapi seorang lawan, Kujang Gundul menjadi agak ringan. Sebaliknya lawannya terlihat menjadi sangat kewalahan. Tombak pendek Kujang Gundul yang bermata dua itu terus berputar-putar mengikuti dirinya. Serat! Mata tombak pendek Kujang Gundul berhasil mengenai bahu kanan lawannya. Segaris darah segar terlihat keluar dari bahunya. Apakah pertempuran ini masih harus dilanjutkan? Berkata Kujang Gundul sambil tersenyum. Jangan besar kepala dulu, berkata lawannya sambil memindahkan senjata goloknya ke tangan sebelah kiri dan terus menyerang Kujang Gundul. Kujang Gundul tersenyum menghadapi lawannya. Serangan lawannya terlihat agak kaku karena kurang terbiasa menggunakan tangan kirinya. Agar seimbang, aku akan berbuat yang sama, berkata Kujang Gundul sambil memindahkan tombak pendeknya ke tangan sebelah kirinya. Namun meski menggunakan tangan kirinya, terlihat kemahiran Kujang Gundul memainkan tombak pendeknya tidak berubah. Seret, serat. Kembali tombak pendek Kujang Gundul menemui dua sasaran sekaligus. Dua pangkal pahlawannya tergores mata tombak pendek Kujang Gundul yang bergerak begitu cepat meski menggunakan tangan kirinya. Terlihat kedua kaki lawannya tidak mampu menopang tubuhnya lagi, hanya mampu berdiri di atas lututnya. Dulu aku tidak pernah mengampuni lawanku, hari ini kubiarkan kalian hidup agar suatu saat kita masih dapat bermain lagi, berkata Kujang Gundul kepada kedua lawannya. Kujang Gundul pun terlihat menghentakkan kakinya di perut kudanya berlalu pergi diiringi tatapan mata dua orang lawannya. Dan malam pun terus merayap dalam gelisah berharap datangnya sang pagi untuk menggantikan tahta hari. Semula aku berpikir kamu tidak akan datang kembali, berkata Ki Mantul kepada Kujang Gundul ketika mereka bertemu di suatu tempat yang telah bersama mereka sepakati. Ada sedikit hiburan di perjalananku, berkata Kujang Gundul sambil menceritakan apa saja yang menghambat perjalanannya.
Syukurlah bila kamu sekarang dapat mengendalikan diri untuk tidak begitu mudah membunuh lawanmu, berkata Ki Mantul setelah mendengar cerita Kujang Gundul sambil terus berjalan di atas kudanya. Hari-hari yang kujalani saat demi saat terasa begitu indah, bagaimana mungkin aku dapat merebut kehidupan orang lain, kematianku sendiri bukan lagi milikku, berkata Kujang Gundul. Akhirnya, di saat malam telah jemu menjaga bumi dan menyerahkan sisa hari kepada sang pagi, Ki Mantul dan Kujang Gundul telah sampai di tepi hutan Keranggan. Tidak lama berselang, berselisih sepenginangan. Seorang utusan Ki Lurah Gembleh juga sudah sampai. Ternyata Ki Mantul telah mengenal utusan itu dengan baik. Utusan itu pun langsung menyampaikan berita bahwa pagi ini ada sepasukan prajurit yang akan datang ke tepi hutan Keranggan serta rencana mereka untuk menggulung orang-orang pasir muncang yang akan dijadikan sebagai kambing hitam. Raden Darmamula dan Patih Manohara ikut dalam pasukan itu, berkata utusan itu. Bagus, secepatnya kita buat gelombang agar ular-ular itu mudah terpancing, berkata Raga Suci. Ada satu lagi dosa yang masih mengganjal di hatiku, berkata Kujang Gundul kepada semua yang hadir. Maka semua mata tertuju kepada Kujang Gundul. Meluruskan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi kepada orang-orang pasir muncang, berkata Kujang Gundul. Apakah kamu tidak takut bahwa kemarahan orang-orang pasir muncang akan berbalik arah kepadamu, bertanya Ki Mantul yang mengkhawatirkan Kujang Gundul. Tidak perlu khawatir, aku dengan ketuanya pernah adu tanding dengan taruhan siapapun yang kalah akan tunduk patuh. Dan untungnya akulah pemenangnya, berkata Kujang Gundul sambil tersenyum dibarengi tarikan nafas lega dari semua yang hadir. Tidak ada pilihan, aku akan menugaskanmu meluruskan semuanya, menyampaikan apa yang akan terjadi atas mereka. Sampaikan salamku atas nama Baginda Raja Saunggaluh, berkata Raga Suci. Hamba menjunjung titah Baginda. Hamba mohon diri untuk segera berangkat ke hutan Cigugur, berkata Kujang Gundul penuh hormat dan langsung pamit diri untuk segera berangkat ke hutan Cigugur, tempat di mana orang-orang pasir muncang berlindung selama ini. Setelah Kujang Gundul berlalu, Raga Suci meminta Ki Mantul untuk menyiapkan rumah duka. Ingat, ada 2 jenazah di rumah ini, berkata Raga Suci sambil melirik kepada Bango Samparan yang membalasnya juga dengan senyuman. Sebelum menjadi mayat palsu, aku akan membukakan ikatan para anak buahku, berkata Bango Samparan sambil bangkit berdiri dan turun ke bawah untuk menemui para anak buahnya yang saat ini memang masih terikat sebagai tawanan. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya mengikuti Bango Samparan turun ke bawah untuk membantu membuka ikatan para tawanan. Sementara itu di Istana Saunggaluh, sebuah pasukan lengkap telah dipersiapkan. Mereka adalah pasukan khusus berkuda. Sebuah pasukan kerajaan Saunggaluh yang sangat dibanggakan dan telah mempunyai banyak pengalaman berperang. Baginda Raja memerintahkan kita untuk menjaga istana, berkata Ki Lurah Gembleh merasa cukup cemas ketika melihat kesiapan pasukan berkuda yang telah keluar dari gerbang istana. Kenapa Baginda Raja tidak memerintahkan pasukan kita membantunya, bertanya salah seorang anak buahnya sambil berbisik. Mungkin Baginda Raja punya perhitungan sendiri. Setidaknya kitalah benteng terakhir, berkata Ki Lurah mencoba melegakan hati sendiri yang masih ada rasa cemas, bila saja tidak ada perintah raja, mungkin sudah disiapkan pasukannya untuk membantu. Abu mengepul terbang di belakang kuda-kuda yang berlari keluar dari gerbang kota. Hanya Ki Lurah Gembleh dan beberapa anak buah kepercayaannya yang mengetahui kemana tujuan pasukan berkuda itu sebenarnya. Ketika matahari telah bergeser turun dari puncaknya, pasukan berkuda itu telah sampai di tepi hutan Keranggan. Mereka langsung menuju ke rumah singgah. Ampun tuanku, hamba tidak dapat melindungi Baginda Raja, bersimpuh Ki Mantul di hadapan Patih Manohara dan Raden Darmamula. Ceritakan apa yang telah terjadi, berkata Raden Darmamula. Ki Mantul pun bercerita sebagaimana yang telah diatur sebelumnya. Dikatakan bahwa malam itu telah datang seseorang yang bukan hanya membunuh Bango Samparan, tapi juga masuk ke dalam kamar Raga Suci yang tengah tertidur. Tuanku Baginda telah terbunuh di saat masih tertidur, berkata Ki Mantul menutup ceritanya. Aku ingin melihat jenazah Baginda Raja, berkata Patih Manohara tidak sabar lagi. Patih Manohara dan Raden Darmamula langsung masuk ke dalam. Hatinya berdegap gembira melihat 2 buah jenazah di ruang tengah. Terlihat 3 orang gadis tengah menangisi sesosok jenazah.
Siapakah di antara kalian yang bernama Dara Puspa? Bertanya Raden Darmamula kepada 3 orang gadis yang masih terus menangis tersedu-sedu. Akulah Dara Puspa, berkata Dara Puspa menatap Raden Darmamula. Aku turut berduka cita atas kematian suamimu, berkata Raden Darmamula, sementara hatinya berdecak kagum melihat kecantikan Dara Puspa. Belum sempat Raden Darmamula menyingkap kain yang menutupi tubuh jenazah untuk memastikan apakah jenazah itu benar adanya raga suci, datang kepadanya seorang prajurit. Ampun tuanku, orang-orang Muncang memaksa ingin masuk, berkata prajurit itu. Anjing mencari penggebuk, berkata Patih Manohara sambil berjalan keluar diikuti oleh Raden Darmamula. Apa yang kalian inginkan kemari? Bertanya Patih Manohara di hadapan orang-orang Pasir Muncang. Kami ingin menyampaikan penghormatan yang terakhir, berkata salah seorang di antaranya yang sepertinya pemimpin mereka. Kalian adalah orang-orang terbuang dari tanah Pasundan, tidak layak memberikan penghormatan terakhir, berkata Raden Darmamula. Lebih layak mana, orang yang terbuang dari kampungnya dengan seorang pengkhianat bangsa, berkata pemimpin itu. Siapa yang kalian maksudkan sebagai pengkhianat bangsa, berkata Patih Manohara. Tidak perlu berpura-pura lagi. Kalian berdualah pengkhianat bangsa itu, berkata Kujang Gundul yang tiba-tiba saja keluar dari tengah-tengah kerumunan orang-orang Pasir Muncang. Kujang Gundul, berteriak kaget Patih Manohara. Tuanku kaget melihat hamba masih hidup, berkata Kujang Gundul dengan senyum khasnya. Sebaliknya aku gembira, kamu datang sendiri mencari alat penggebuk, berkata Patih Manohara menutupi rasa kagetnya. Untuk membunuh seekor ular memang perlu alat penggebuk, tiba-tiba ada suara lantang berasal dari atas panggung pendapa yang ternyata adalah raga suci yang sudah berdiri di situ, di sampingnya berdiri Bango Samparan. Bukan main kagetnya Patih Manohara dan Raden Darmamula melihat raga suci ternyata masih hidup. Kekagetan mereka bertambah ketika dari bawah panggung rumah itu keluar para anak buah Bango Samparan yang mereka kira selama ini masih dalam keadaan terikat. Maaf Paman, terima kasih atas perhatian Paman untuk menengok jenazah keponakannya, berkata raga suci yang melihat Raden Darmamula terkejut. Paman telah datang dengan 20 pasukan berkuda, untuk itu aku telah menghadirkan 50 orang lebih yang setia berkorban untukku, kembali raga suci berkata agar Raden Darmamula dapat memperhitungkan kekuatannya. Kalian akan kami basmi sekalian di sini, berkata Raden Darmamula menutupi kegentarannya melihat jumlah orang-orang yang terlihat memang sudah rela berkorban dan setia kepada raga suci. Apakah Paman dapat memerintahkan pasukan berkuda untuk membunuh rajanya, berkata raga suci yang membuat para prajurit pasukan berkuda menjadi bimbang apa yang harus mereka lakukan, perintah siapa yang harus mereka taati. Melihat wajah keraguan dari para prajurit pasukan berkuda, wajah Raden Darmamula seperti merah terbakar. Dirinya merasa sudah ada di tengah sebuah jebakan yang tidak mungkin dapat lolos lagi. Aku akan menantangmu adu tanding, berkata Raden Darmamula penuh keputusasaan berharap tantangannya akan diterima. Inilah jalan satu-satunya keluar dari segala tuntutan meski secara pribadi menyadari ketinggian ilmu raga suci yang menjadi murid tunggal yang terkasih Guru Suci Dharma Siksa. Aku terima tantangan Pamanda, berkata raga suci. Bukan main gembiranya Raden Darmamula mendengar pernyataan raga suci, meski mengakui ketinggian ilmu raga suci, tapi menurutnya hanya selapis tipis dibandingkan dengan pengalaman dan umurnya. Izinkan hamba mewakili Baginda Raja, berkata Mahesa Amping yang dapat membaca perasaan raga suci yang menjadi ragu harus berhadapan dengan pamannya sendiri. Mendengar permintaan Mahesa Amping, raga suci sepertinya mendapatkan sebuah jawaban. Ku pertaruhkan adu tanding ini atas kebebasan Pamanda dari segala tuntutan, kuwakilkan diriku ini kepada Mahesa Amping, berkata raga suci dengan lantangnya seakan-akan sebagai pernyataan untuk didengar oleh semua yang hadir di halaman rumah singgah itu. Raden Darmamula sepertinya tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan merasa bahwa raga suci telah melakukan kesalahan besar dengan mewakilkan dirinya kepada seorang pemuda yang tidak dikenal. Tapi Raden Darmamula tidak mengatakan apapun, baginya pernyataan raga suci adalah keuntungan baginya. Raden Darmamula melihat Mahesa Amping turun dari rumah panggung penuh dengan ketenangan dan kepercayaan yang tinggi, seperti tidak akan menghadapi sesuatu yang sangat mencemaskan. Pemuda tolol yang merasa punya ilmu andalan, berkata Raden Darmamula dalam hati menafsirkan ketenangan Mahesa Amping.
Semua mata tertuju kepada dua orang lelaki yang saling berhadapan di tengah halaman rumah singgah yang luas. Banyak yang belum mengenal Mahesa Amping secara pribadi mengkhawatirkan pemuda ini dan menganggap pernyataan Raga Suci mewakilkan dirinya kepada anak muda ini adalah sebuah kecerobohan. Sementara itu Kujang Gundul yang telah merasakan sendiri kedahsyatan ilmu Mahesa Amping tersenyum gembira. Raden Darmamula tidak menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu setingkat dewa, berkata Kujang Gundul dalam hati sambil matanya tidak pernah lepas ke arena pertandingan itu. Berbanggalah dirimu anak muda yang telah mewakili Baginda Raja, meski diriku masih sangsi, apakah dirimu layak menjadi lawan tandingku, berkata Raden Darmamula kepada Mahesa Amping yang sudah berdiri di hadapannya. Ternyata kita punya perasaan yang sama, aku pun merasa sangsi apakan paman dapat mengalahkanku, berkata Mahesa Amping sengaja memancing kemarahan Raden Darmamula. Ternyata pancingan Mahesa Amping mengenai sasaran, kata-kata Mahesa Amping terasa pedas lewat di telinganya. Keluarkan senjatamu, berkata Raden Darmamula yang langsung mengeluarkan sebuah keris besar yang tidak layak sebagaimana keris biasa karena bentuknya lebih besar dan lebih panjang dari keris kebanyakan. Mahesa Amping melihat pamor yang tidak biasa yang keluar dari aura keris Raden Darmamula sebagai isyarat bahwa dirinya harus berhati-hati menghadapinya. Maka dengan tenang penuh percaya diri Mahesa Amping menarik pisau belati senjata andalannya dari balik pakaiannya. Melihat Mahesa Amping hanya bersenjata belati, Raden Darmamula tersenyum menganggap anak muda di depannya ini terlalu dungu. Kamu memang pantas bunuh diri, berkata Raden Darmamula sambil tidak sabar melihat kemenangannya langsung menerjang dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa. Bukan main kagetnya Darmamula mendapatkan Mahesa Amping sudah tidak ada di tempatnya lagi. Serangannya menembus tempat kosong. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku di sini paman, berkata Mahesa Amping yang telah bergeser ke samping masih berdiri seperti tidak menerima serangan apapun. Diam-diam Raden Darmamula mengakui kecepatan gerak Mahesa Amping. Maka dengan kecepatan yang berlipat ganda kembali melakukan serangan, kali ini dengan sebuah ayunan berkelebat keris Raden Darmamula mengarah ke leher Mahesa Amping. Dengan cantiknya Mahesa Amping merendahkan tubuhnya, ayunan keris hanya berjarak tipis lewat di kepalanya dan langsung melakukan serangan balik yang tidak diduga dengan sebuah tendangan kakinya meluncur mengancam perut Raden Darmamula. Kaget bukan kepalang Darmamula mendapatkan serangan balik yang tidak terduga dan dengan kecepatan yang luar biasa. Gila, berkata Raden Darmamula sambil mundur ke belakang. Matanya menatap Mahesa Amping seperti tidak percaya atas semua yang telah terjadi. Sejak saat itulah dirinya tidak lagi meremehkan Mahesa Amping dan bertindak menjadi sangat hati-hati. Anak muda ini ternyata punya andalan, berkata Raden Darmamula dalam hatinya. Raden Darmamula telah meningkatkan ilmunya menggulung Mahesa Amping dengan serangan keris besarnya. Dan Mahesa Amping terpaksa harus mengimbanginya. Dan pertempuran pun menjadi kian seru dan menegangkan. Raden Darmamula sudah mencapai ilmu puncaknya, serangannya terlihat begitu cepat dan mengerikan. Keris di tangannya seperti bara yang menyala. Hawa panas pun terasa telah menyelimuti setiap sisi pertempuran. Untungnya, Mahesa Amping telah dilindungi oleh daya kepekaan kekuatan yang ada di dalam kekuatan bawah sadarnya, langsung bekerja dengan sendirinya memberikan daya tolak atas apa yang akan datang membahayakan dirinya. Hawa dingin menyentak keluar dari tubuh Mahesa Amping meredam hawa panas yang dikeluarkan lewat ilmu puncak Raden Darmamula. Dua kekuatan dan kecepatan saling menggulung dan saling balas menyerang. Mata Wadak sudah sangat sukar sekali mengikuti pertempuran mereka. Yang terlihat seperti dua bayangan hitam saling melesat begitu cepat, sukar sekali untuk menentukan siapa Mahesa Amping dan yang mana Raden Darmamula. Sekali-kali terdengar suara dua senjata beradu. Baru kali ini Raden Darmamula harus menguras seluruh kekuatan ilmunya, diam-diam secara pribadi mengagumi pemuda yang menjadi lawannya ini. Raga Suci tidak salah pilih, berkata Darmamula dalam hatinya sambil terus berusaha melakukan penekanan. Aji Braja Geni, berucap Mahesa Amping sambil melenting menghindari sebuah kilatan api berasal dari telapak tangan kiri Raden Darmamula. Pengetahuanmu ternyata sangat luas anak muda, berkata Raden Darmamula sambil tertawa kembali mengeluarkan ilmu simpanannya. Aji Braja Geni menyambar tubuh Mahesa Amping yang tengah melenting. Kembali Mahesa Amping harus menghindar dari serangan kilatan api.
Sasaran pun kembali luput nyaris menghantam sebuah pohon besar yang langsung terbakar. Beberapa penonton yang hadir menyaksikan pertempuran itu pun berlarian menjauh, takut terkena salah sasaran ilmu Braja Geni Raden Darmamula yang begitu gegirisi itu. Mahesa Amping dalam posisi tertekan dan terancam, sambaran kilat sepertinya terus mengejarnya. Namun tidak terlihat sedikit kecemasan dalam raut wajahnya. Mahesa Amping penuh ketenangan menghadapi setiap serangan. Hingga akhirnya Mahesa Amping terpaksa mengeluarkan ilmu andalannya. Mengungkap kekuatan yang bersembunyi dari sorot matanya. Sambil melenting menghindari kilatan cahaya yang menyambar ke arah dirinya, tiba-tiba saja keluar kilatan cahaya dari sorot mata Mahesa Amping dalam kendali dan pengekangan naluri yang tajam sebagai ungkapan jiwa yang telah diliputi kesifatan maha kasih dan maha halus penuh kelembutan. Cahaya kilat dari sorot mata Mahesa Amping telah menyambar dengan cepat mengarah ke satu tempurung kaki Raden Darmamula. Sinar yang melesat dari sorot mata Mahesa Amping memang begitu cepat seperti sekedipan mata, langsung menyambar tempurung kaki kiri Raden Darmamula yang tidak dapat segera mengelak. Terlihat Raden Darmamula jatuh tidak kuat menahan rasa sakit pada tempurung kakinya yang terlihat hangus terbakar. Kaki sebelah kirinya terasa lumpuh. Pertempuran pun sepertinya terhenti, semua mata tertuju kepada Raden Darmamula yang tengah duduk tidak mampu berdiri. Terlihat Mahesa Amping perlahan mendekati Raden Darmamula. "Maaf, aku terpaksa melakukannya," berkata Mahesa Amping yang melihat Raden Darmamula tengah merintih menahan rasa sakit yang terbakar di tempurung kakinya. "Kenapa kamu tidak langsung menyerang jantungku?" berkata Darmamula yang telah mengakui kedahsyatan kekuatan sorot mata Mahesa Amping. "Aku bukan seorang pembunuh," berkata Mahesa Amping memandang Raden Darmamula dengan sorot mata penuh kasih, seakan di depannya bukan lagi seorang lawan. Dan sorot mata itu seperti air dingin menyentuh masuk lewat tatapan mata Raden Darmamula. "Jiwamu begitu bersih, jiwamu penuh kasih," berkata Raden Darmamula yang merasakan seperti ditelanjangi oleh tatapan mata Mahesa Amping yang tenang penuh kasih. Raden Darmamula tidak tahan menatap mata itu, terlihat menunduk seperti tengah melihat kekotoran dirinya yang penuh kecongkakan dan keangkuhan merasa dapat melakukan dan berbuat apapun atas ketinggian ilmu yang telah diraih dalam kebanggaan yang tersesat. "Masih ada hari lain untuk berbuat yang lain," berbisik Mahesa Amping sambil berjongkok memberikan sebuah obat penawar. "Telanlah obat ini, mudah-mudahan akan mengurangi rasa sakit paman," berkata Mahesa Amping. Raden Darmamula kembali menatap wajah Mahesa Amping, kembali rasa malu bergejolak di dalam hatinya. Entah mengapa sorot mata itu dilihatnya penuh kejujuran, dan ia tidak menolak pemberian obat dari Mahesa Amping. Raden Darmamula telah menelan butiran obat yang diberikan oleh Mahesa Amping. Benar apa yang dikatakan Mahesa Amping, rasa sakit di kakinya terasa memudar. Namun Raden Darmamula tidak dapat lagi mengerakkan kaki kirinya yang ternyata sudah lumpuh itu. "Terima kasih anak muda, kamu telah menyisakan sebuah kaki untukku, dan juga sisa umurku yang mungkin akan dapat kuisi dengan sikap dan suasana baru," berkata Raden Darmamula dengan senyum penuh tulus. "Sekarang terserah Baginda Raja, aku pasrah atas apapun hukuman yang diberikan kepadaku," kembali Raden Darmamula berkata sepertinya telah pasrah atas apa yang akan diterima. "Aku tidak akan memberikan hukuman apapun atas diri Pamanda, aku memaafkan Pamanda." "Bukankah Pamanda satu-satunya adik ibuku yang masih ada?" berkata Raga Suci sepertinya tidak merasa sebagai seorang raja, tapi sebagai seorang anak kemenakan. Raden Darmamula menatap haru Raga Suci, terbayang Raga Suci kecil yang dulu sering berada di atas punggungnya bermain kuda-kudaan. Raden Darmamula seperti menemukan dirinya kembali. Tangis haru kebahagiaan terlihat manakala paman dan kemenakan itu saling berpelukan. Sepertinya mereka sudah lama tidak berjumpa dan baru hari itu mereka menemukan diri masing-masing. Rasa permusuhan telah lama memisahkan mereka, menjauhkan mereka. Dan sekarang, rasa kasih kembali mempertemukan mereka, menghilangkan jarak di antara mereka, sebagai saudara-sedara, sebagai paman dan kemenakannya. "Di mana Patih Manohara?" berkata Raga Suci sambil menyapu pandangannya berkeliling, namun Patih Manohara yang dicari tidak juga ditemukan. Ternyata Patih Manohara diam-diam telah melarikan diri. Mungkin ia tahu akan mendapatkan hukuman berat karena telah berkhianat atas rencananya untuk melenyapkan Raga Suci. Angin semilir bertiup di sekitar halaman rumah singgah itu. Sementara senja masih jauh untuk ditunggui.
Terlihat rombongan Raga Suci tengah bersiap untuk meninggalkan tepi hutan keranggan itu dikawal para pasukan berkuda. Selang tidak terlalu lama, Bango Samparan dan para anak buahnya ikut meninggalkan tepi hutan keranggan itu. Dan rumah singgah itu terlihat menjadi sunyi sebagaimana hari-hari sebelumnya. Dan senja pun akhirnya telah berlalu. Hari telah memasuki pertengahan malam manakala Raga Suci dan rombongannya telah sampai di pintu gerbang istana. "Terima kasih, kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik," berkata Raga Suci memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada Ki Lurah Gembleh yang menyambutnya di muka pintu gerbang istana. "Tugas yang kami lakukan sangat ringan dibandingkan kecemasan yang kami rasakan," berkata Ki Lurah Gembleh menyampaikan kekecewaannya tidak disertakan ikut berperan di hutan keranggan. "Istana tanpa raja bukan suatu kekhawatiran dibandingkan istana tanpa penjaga," berkata Raga Suci memberi penjelasan mengapa para pengawal istana dilarang meninggalkan istana. Dan sepertinya Ki Lurah Gembleh dapat menerimanya sambil mengangguk-anggungkan kepalanya. Dan malam pun semakin dalam menyelimuti istana Saunggaluh. Suara angin bercanda dengan daun dan dahan kadang mengisi kesunyian malam. Beberapa pengawal istana kadang terlihat berkeliling melakukan ronda malam dari lorong ke lorong memastikan tidak ada hal gangguan apapun, dan istana dalam keadaan aman terkendali. Mahesa Amping, Lawi dan Raden Wijaya yang ditempatkan di pesanggrahan khusus untuk para tamu agung nampaknya sudah terlelap dalam mimpi. Pagi itu, suasana pasar di Kota Raja Kawali sudah begitu ramai. Dara Jingga dan Dara Petak sebagaimana umumnya para wanita sangat senang sekali berkeliling sekitar pasar Kota Raja, terutama melihat berbagai corak kain dan perhiasan. "Kalian belum membeli apapun," berkata Dara Jingga kepada Lawi, Mahesa Amping dan Raden Wijaya. "Aku belum mendapatkan apa yang kubutuhkan," berkata Lawe. "Apa yang kamu butuhkan?" bertanya Dara Jingga. "Itulah yang belum aku pikirkan," berkata Lawe sekenanya membuat Mahesa Amping dan Raden Wijaya tersenyum. Diam-diam mereka mengakui sebagaimana Lawe, tidak ada yang dibutuhkan. Matahari terus merayap naik, suasana pasar pun menjadi semakin ramai. "Minuman dawet itu sepertinya enak sekali," berkata Dara Petak ketika mereka melewati pedagang minuman dawet. "Kami pesan minumannya, Paman," berkata Lawi kepada pedagang dawet itu yang terlihat sudah sangat tua. Dengan cepat orang tua itu telah menyiapkan 5 buah minuman untuk mereka. Namun ketika mereka menikmati minuman dawet itu, datanglah seorang yang berwajah beringasan menghampiri pedagang dawet itu. "Hari ini aku tidak mau lagi makan janji," berkata orang itu kepada pedagang dawet. "Sepekan ini hujan tidak pernah surut, daganganku tidak banyak laku," berkata pedagang itu. "Pekan lalu encokmu sering kumat, sekarang kamu salahkan hujan," berkata orang itu dengan suara keras. "Seperti itulah kenyataannya, aku tidak berbohong," berkata pedagang itu dengan wajah begitu memelas. "Bohong, jangan sembunyi di belakang wajah memelasmu," berkata orang itu sambil mencengkeram leher pedagang tua itu. "Maaf Kisana, berapa hutang paman ini?" berkata Raden Wijaya tidak tega melihat perlakuan kasar dari orang yang baru datang itu. Orang itu pun melepaskan cengkeramannya, memandang Raden Wijaya dari atas sampai ke bawah. "Ternyata ada tuan muda yang berbaik hati untuk menjadi pahlawan penolong," berkata orang itu kepada Raden Wijaya. "Aku hanya bertanya, berapa hutang paman ini?" berkata kembali Raden Wijaya. "Sebulan yang lalu hutangnya 3 karung jagung, apakah kamu ingin membantu melunasinya?" bertanya orang itu kepada Raden Wijaya. "Sekeping emas ini berharga lebih dari 3 karung jagung, berikan sisa karung jagung untuk paman ini," berkata Raden Wijaya sambil memberikan sekeping emas kepada orang itu. Orang itu langsung menerimanya dengan tertawa menyeringai. "Hutangmu sudah lunas, kelebihannya akan aku antar beberapa karung jagung kepadamu," berkata orang itu yang kemudian hendak pergi meninggalkan pedagang tua itu. "Aku tidak perlu kelebihan apapun, aku akan membawa putriku kembali ke rumahku," berkata pedagang tua itu. "Akan kusampaikan pada tuanku," berkata orang itu sambil berbalik badan berjalan pergi meninggalkan pedagang tua itu. "Terima kasih anak muda, sekarang aku yang berhutang kepadamu," berkata pedagang tua itu. "Paman tidak usah merasa berhutang kepadaku, anggap saja ini hadiah dariku," berkata Raden Wijaya. "Bolehkah aku mengetahui siapa nama tuan muda?" bertanya pedagang tua itu. "Namaku Sanggrama," berkata Raden Wijaya sambil sedikit tersenyum. "Sanggrama putra Diah Lembutal,
cucu Paduka Guru Suci Dharma Siksa, kembali pedagang tua itu bertanya. Paman benar, ayahku Lembutal, kakekku Guru Suci Dharma Siksa, berkata Raden Wijaya penasaran dari mana pedagang tua itu mengetahui dirinya. Gusti Yang Maha Agung, ternyata Tuan Muda putra Tuanku Diah Lembutal, berkata pedagang tua itu sepertinya penuh kegembiraan. Paman sepertinya telah mengenal ayahku, berkata Raden Wijaya penuh ingin tahu. Dulu aku pernah bertugas di istana, sebagai pekatik ayahmu, berkata pedagang tua itu sepertinya setengah melamun mengenang masa mudanya. Siapa nama paman, biar kelak bertemu ayahku akan kuceritakan pertemuan kita ini, berkata Raden Wijaya. Namaku Sungut, ayahmu pasti mengenalnya, berkata pedagang tua itu yang menyebut namanya sebagai Sungut. Kenapa paman tidak bekerja lagi sebagai pekatik? Bertanya Lawe tertarik mendengar pembicaraan Raden Wijaya dan Sungut pedagang tua itu. Sungut memandang Lawe, dan tersenyum. Ketika tuanku Diah Lembutal meninggalkan istana, beliau banyak memberikan bekal kepadaku, pesannya agar aku bisa merubah nasib menjadi seorang saudagar, berkata Sungut sedikit bercerita. Tapi dasar aku pemalas, bekal dari ayahmu kuhabiskan dengan hidup berfoya-foya sampai habis tak tersisa, berkata Sungut sambil sedikit tersenyum getir. Dan siapa orang tadi yang menagih hutang kepada paman? Bertanya Raden Wijaya merasa bertambah kasihan kepada Sungut. Itulah buruknya nasibku, sebulan yang lalu aku jatuh sakit. Dengan terpaksa aku berhutang sekarung jagung untuk membeli obat sekaligus sebagai bahan makanan, berharap dapat melunasi setelah aku sehat, bercerita kembali Sungut. Pekan lalu hutangku dilipatkan menjadi 3 karung dan Juragan Susatpam mengambil paksa putriku sebagai jaminan atas hutang yang belum dapat kulunasi. Foya sampai habis tak tersisa, berkata Sungut sambil sedikit tersenyum getir. Hutangmu sudah kulunasi lebih dari cukup, apakah juragan itu akan melepaskan putrimu? Bertanya Raden Wijaya. Itulah yang aku khawatirkan, juragan itu yang kutahu sudah lama menginginkan putriku, berkata Sungut penuh kekhawatiran. Aku dapat mengantar paman ke rumah juragan itu, berkata Raden Wijaya. Sifatmu sama persis dengan ayahmu, begitu peduli, berkata Sungut kepada Raden Wijaya. Kali ini aku mewakili ayahku untuk menolong sahabatnya, berkata Raden Wijaya sambil memegang bahu Sungut. Tuanku Diah Lembutal adalah junjunganku, berkata Sungut meluruskan ucapan, sahabat, dari Raden Wijaya. Aku merasakan persahabatan di antara kalian, berkata Raden Wijaya. Yang kamu katakan adalah kebenaran, Tuanku Diah Lembutal menyikapi diriku sebagai seorang sahabat ketimbang sebagai seorang pekatiknya, itulah yang aku rasakan, berkata Sungut sambil menatap jauh ke depan, entah apa yang tengah direnungkan. Mungkin masa-masa kenangan ketika ia masih sebagai seorang pekatik istana. Akhirnya Sungut tidak dapat menolak permintaan Raden Wijaya yang akan menemaninya mengantarnya ke rumah Juragan Susatpam untuk mengambil putrinya yang sudah sepekan menjadi barang jaminan. Diputuskan Lawe ikut bersama Raden Wijaya, sementara Mahesa Amping masih bersama Dara Petak dan Dara Jingga kembali ke Istana Saunggaluh. Sungut pun segera membenahi dagangannya. Bersama Raden Wijaya dan Lawe mereka berangkat ke padukuhan tempat tinggal Sungut. Padukuhan Kroyak memang tidak begitu jauh, disitulah Sungut bermukim sejak masih menjadi seorang pekatik istana. Keberadaan rumahnya dapat bercerita bahwa dulu rumah itu mungkin sebuah rumah milik orang yang cukup berada. Rumah seorang pekatik istana. Inilah rumahku, berkata Sungut ketika mereka sampai di rumahnya. Tidak lama mereka berada di rumah itu, setelah meletakkan dan menyimpan barang dagangan, mereka langsung menuju rumah Juragan Susatpam yang hanya berjarak beberapa rumah. 4 orang pesuruh Juragan Susatpam terlihat turun dari pendapa ketika melihat Sungut, Raden Wijaya dan Lawe memasuki halaman muka Juragan Susatpam. Mau apa kalian datang kemari, berkata seorang yang sudah dikenal Raden Wijaya yang tadi di pasar menemui Sungut menagih hutang. Aku datang untuk menjemput anakku, berkata Sungut. Anakmu tidak perlu dijemput, ia sudah merasa betah tinggal di rumah ini, berkata orang itu. Bohong, anakku pasti menderita tersiksa dirimu ini, berkata Sungut dengan suara keras. Sudah berani kamu berkata keras kepadaku, berkata orang itu dengan mata mendelik. Kisanak, bukankah hutang paman ini sudah dilunasi, berkata Raden mengingatkan orang itu. Wijaya mencoba. Sekarang aku tidak bicara lagi tentang hutang, yang kukatakan bahwa anaknya sekarang sudah tidak mau pulang lagi ke rumahnya,
berkata orang itu sepertinya hanya ingin memutar-mutar persoalan. Jangan-jangan sekeping uang emasku tidak sampai ke tuanmu, berkata Raden Wijaya kepada orang itu. Kalau itu memang benar, maumu apa, berkata orang itu. Aku akan memintanya kembali, dan langsung akan menyerahkannya kepada tuanmu, berkata Raden Wijaya. Dengan cara apa kamu meminta kepadaku, berkata orang itu menantang. Cukup dengan kedua tanganku ini, berkata Raden Wijaya. Kamu mau menantangku, berkata orang itu. Dengan sangat terpaksa bila itu yang kamu inginkan, berkata Raden Wijaya penuh ketenangan. Kamu belum mengenalku anak muda, berkata orang itu telah mempersiapkan dirinya. Sementara 3 orang kawannya memberi tempat agak bergeser ke samping. Aku mau mencoba mengenalmu, berkata Raden Wijaya yang ikut-ikutan pura-pura sepertinya tengah mempersiapkan dirinya. Kamu akan menyesal setelah tahu siapa diriku, berkata orang itu sambil langsung menerjang Raden Wijaya dengan sebuah tendangan meluncur. Raden Wijaya telah menggeser dirinya ke samping. Dan tendangan itu pun menjadi luput. Dengan beringas orang itu mengejar Raden Wijaya dan langsung meninju dagu Raden Wijaya dengan pukulan dari bawah ke atas. Kembali Raden Wijaya bergeser sedikit mundur. Tinju itu pun hanya mengenai angin kosong. Mendapatkan 2 serangannya kembali menemui tempat kosong, orang itu pun langsung melepas senjatanya. Sebuah golok berukuran sedang melayang membabat arah pinggang Raden Wijaya. Sungut yang melihat hal itu terperanjat menahan napas, sekejap dirinya merasakan telah berbuat dosa telah membawa putra junjungannya masuk ke dalam masalah pribadinya. Tapi Sungut dapat bernapas lega, Raden Wijaya dengan gesit menggeliat meliukkan badannya. Kembali serangan golok itu melewati ruang kosong. Keluarkan senjatamu, berkata orang itu penuh kemarahan karena serangannya selalu luput menemui tempat kosong. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan menghadapimu dengan kedua tanganku ini, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum memandang orang itu yang terlihat sudah sangat marah. Melihat ketenangan Raden Wijaya, orang itu nampaknya sudah menjadi semakin marah. Jangan salahkan aku bila kamu akan binasa tercincang di sini, berkata orang itu sambil menerjang Raden Wijaya dengan goloknya. Golok itu pun seperti terbang mengejar leher Raden Wijaya. Kembali Sungut menahan nafasnya, ia masih meragukan apakah Raden Wijaya dapat keluar dari serangan orang itu yang dikenal sebagai salah satu seorang pengawal juragan Susatpam yang paling beringas, paling kejam. Semua orang di padukuhan sudah mengenalnya dan tidak pernah berani berurusan apapun dengan orang itu. Lagi-lagi Sungut dapat bernafas lega, dilihatnya Raden Wijaya kembali dapat menghindari serangan orang itu dengan merendahkan dirinya. Dan kali ini Raden Wijaya bukan hanya menghindar, sambil merendahkan dirinya menghindari ayunan golok, kaki kanan Raden Wijaya langsung menyodok perut orang itu yang langsung terlempar ke belakang. Ternyata Raden Wijaya hanya menggunakan sedikit kekuatannya, hanya sebatas kekuatan wadak. Namun akibatnya orang itu terlihat menahan sakit. Perutnya terasa mual dan sesak. Hajar pemuda sombong ini, berkata orang itu meminta ketiga kawannya membantu. Biarkan kawanmu bermain sendiri, berkata Lawe menghadang ketiga orang pengawal juragan Susatpam yang terlihat akan bergerak untuk membantu kawannya. Kalau begitu kamu dulu yang akan menjadi barang mainan kami, berkata salah seorang dari ketiga pengawal itu langsung melayangkan tamparannya. Lawe bukan orang yang suka bermain-main. Maka sambil mengegoskan wajahnya miring sedikit menghindari tamparan itu, langsung tangannya membalas tamparan itu juga dengan sebuah tamparan yang sangat keras dan cepat. Akibatnya sangat fatal sekali, orang itu langsung tersungkur ke samping dengan pipi berwarna biru sembab. Bumi sepertinya terasa berputar, orang itu tidak bisa bangkit dan sepertinya langsung pingsan. Ayo kalian berdua maju bersama, berkata Lawe kepada 2 orang pengawal yang memang tengah bersiap menyerangnya. Kedua orang itu pun langsung menyerang Lawe bersama-sama. Sebuah golok terlihat mengayun ke arah leher Lawe, golok lain tengah menyambar pinggangnya. Terlihat wajah Lawe tidak mengesankan kecemasan, dengan tenang merendahkan badannya sekaligus bergeser ke samping sambil kakinya menghentak ke dada orang yang semula menyerang lehernya. Bu! Orang yang terkena tendangan itu terpental merasakan dadanya sesak dan jatuh di bumi sepertinya susah untuk berdiri kembali. Melihat kawannya jatuh dalam satu gebrakan, lawan Lawe menjadi sedikit gusar.
Tapi golok di tangannya sudah terlanjur terlepas dari sarungnya, dan perasaan malunya yang membuat dirinya terpaksa harus terus kembali menyerang. Kali ini dengan setengah semangat menyerang kembali Lawe yang masih bertangan kosong. Lawe melihat kegusaran hati lawannya, maka serangan lawannya yang mengarah ke pundaknya tidak dengan segera dihindarkan. Hampir saja orang itu merasa gembira bahwa serangannya akan berhasil melukai pundak Lawe. Namun hal tak terduga telah terjadi. Belum lagi golok itu menyentuh kulit pundak, Lawe dengan cepat bergeser setapak. Bersamaan dengan itu tangannya tepat menghantam pergelangan tangan lawannya. Maka yang terjadi golok di tangan orang itu terlempar tidak mampu dipertahankan lagi. Belum lagi lepas rasa terkejutnya, sebuah tamparan keras langsung menghantam rahangnya. Akibatnya sudah dapat diterka, orang itu langsung limbung tersungkur ke tanah merasakan tamparan tangan Lawe yang sudah terlatih. Sementara itu lawan Raden Wijaya telah kembali melakukan serangannya terlihat menjadi sangat penasaran, semua serangannya selalu dapat dihindarkan oleh Raden Wijaya dengan begitu mudahnya. Dan begitu melihat bahwa Lawe telah menyelesaikan permainannya, Raden Wijaya pun langsung ikutan ingin menyudahi permainannya. Maka ketika sebuah serangan yang mengayun nyaris mengincar dadanya, dengan kecepatan yang tidak terduga dan tidak bisa diikuti oleh pandangan wadak biasa. Tiba-tiba saja golok itu telah berpindah tangan. Bukan main kagetnya orang itu, golok di tangannya telah berpindah tangan. Belum lagi lepas rasa terkejutnya, sebuah tendangan telah menghajar perutnya. Bu! Orang itu merangsek menahan rasa sesak dan nyeri, isi perutnya terasa terbalik ingin muntah. Dan tiba-tiba saja senjata itu telah mengancam tuannya sendiri. Berikan kembali sekeping emas milikku, berkata Raden Wijaya sambil menempelkan golok tajam di atas kulit leher orang itu. Gemetar orang itu membayangkan senjatanya yang disadari sangat tajam dan telah diwarangi dengan sedikit racun itu akan melukai dirinya sendiri. Maka tanpa menunggu apapun, orang itu segera mengeluarkan sekeping emas dan memberikannya kepada Raden Wijaya. Ternyata apa yang terjadi di halaman telah disaksikan semuanya oleh Juragan Susatpam dari atas pendapa rumah. Terkejut bahwa 4 orang pengawalnya yang selama ini diupah untuk menjaga dan berlindung di belakangnya telah dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Dengan tubuh gemetar penuh rasa takut, dirinya seperti terpaku di tempat manakala Raden Wijaya, Sumut dan Lawe datang menghampirinya. Apalagi dilihatnya Raden Wijaya masih menggenggam sebuah golok telanjang. Kami datang untuk membayar hutang, kembalikan putri paman ini, berkata Raden Wijaya ketika sudah mendekati Juragan Susatpam yang terlihat masih gemetar. Tidak ada hutang lagi, ambillah apa yang kalian inginkan. Asal jangan menyakiti diriku, berkata Juragan Susatpam yang ternyata punya nyali begitu kecil. Hutang harus dibayar, berkata Raden Wijaya sambil melempar sekeping emas di hadapan Juragan Susatpam. Sementara itu Sumut sudah tidak sabar lagi, tahu apa yang harus dilakukannya langsung masuk ke rumah itu untuk mengambil putrinya. Tidak lama berselang Sumut telah keluar dari pintu rumah sambil menggandeng seorang gadis yang ternyata anaknya yang selama ini disekap di rumah Juragan Susatpam. Tidak bisa dipungkiri, anak gadis Sumut ternyata seorang gadis yang berwajah cukup jelita. Pantas Juragan Susatpam terpikat, berkata Raden Wijaya ketika sempat melirik anak gadis Sumut yang cantik jelita. Tapi lirikan mata Raden Wijaya yang sekejap adalah sebuah malapetaka untuknya. Apa yang telah terjadi? Ternyata sekejap itu telah dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Juragan Susatpam yang dengan cepat dan tidak diduga dan diperhitungkan telah melemparkan 3 buah taji beracun dari jarak yang begitu dekat ke tubuh Raden Wijaya. Setinggi apapun ilmu Raden Wijaya yang telah menguasai ilmu meringankan tubuh dan dapat bergerak dengan cepat tidak juga dapat mengelak dari sasaran. Raden Wijaya bukan main terkejutnya, tidak menyangka ada serangan yang begitu cepat ke arahnya. 2 buah taji yang mengarah pada jantung dan dihindari lagi, langsung menancap di bahunya. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.